Ada orang ngomong begini, ngapain saya tobat sekarang, ntar aja kalau udah tua. Itu kan seolah-olah bener Pak. Sama aja seperti orang, buat apa saya makan sekarang, toh nanti lapar lagi. Sama nggak? Kalau lapar ya makan, kalau melakukan kesalahan ya tobat. Kullu bani Adam khata'. Kita ini tidak terlepas dari kesalahan. Yang penting mohon maaf, kesalahan itu tidak dilakukan dengan sengaja atau diniatkan. Kedua, karena faktor terpaksa atau dipaksa. Ketiga, karena faktor jahalah. Boleh nggak makan daging babi Pak? Boleh kalau nggak ada makanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita memulai kajian hadis kita. Insyaallah kitab yang akan kita kaji adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Imam Nawawi ini yang masyhur di dunia Islam ada dua. Satu, Imam Nawawi pengarang Arba'in Nawawi ini nama aslinya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, diberikan kunyah Abu Zakaria, padahal beliau tidak memiliki anak, tetapi oleh orang-orang saat itu beliau dipanggil Bapak Zakaria. Dijawab oleh ulama, kenapa padahal beliau tidak punya anak? Kata Imam Nawawi sendiri, memberikan kunyah kepada diri walaupun dia tidak punya anak itu sunnah hukumnya. Kunyah ini bentuknya ada yang julukan, ada yang memang punya anak. Seperti misalnya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dipanggil Abu Turab, bapaknya tanah. Gak mungkin dong beliau punya anak tanah. Tetapi beliau senang ketika dipanggil oleh Rasulullah, ya Aba Turabkum. Nah, beliau sedang berbaring di Masjid Nabawi, kemudian Nabi lewat, beliau mengatakan,
Ya Aba Turab kum, wahai bapaknya tanah, bangun. Nah, mulai saat itu beliau senang dipanggil Abu Turab. Padahal beliau juga punya anak Al Hasan wal Husain, dipanggil juga Abul Hasan wal Husain. Jadi yang satu kunyahnya julukan, bentuknya julukan, yang satu memang punya anak. Bisa dipahami Pak? Jadi sunnah melekatkan kunyah terhadap diri kita. Bapak punya anak siapa? Gosok, misalnya Gosok namanya Pak ya, dipanggil Abu Gosok kalau memang namanya Gosok. Makanya kasih nama anak kita yang bagus Pak. Ibu, saya punya kawan namanya Fir'aun Maulana. Saya tanya, Ustadz lagi, Ustadz kenapa dikasih nama Fir'aun? Gak tahu, ibu saya ngasih nama Fir'aun kata dia. Saya cek di kamus, ternyata Fir'aun tuh bagus, artinya bagus dia, semacam arsitek atau apa itu. Tetapi karena sejarahnya aja yang buruk Pak ya. Nah, kalau punya anak namanya Fir'aun, dipanggil sama orang Abu Fir'aun, kan kurang enak begitu. Nah, kasih nama anak kita yang bagus, yang baik. Saya punya anak Fawaz, Mumtaz, Sahnas, dipanggil sama orang Abul Fawaz wal Mumtaz misal. Atau anak saya dipanggil oleh orang Ibnu Ali, anaknya Bapak Ali gitu. Itu juga kunyah. Itu juga kunyah. Nah, Imam Nawawi ini meskipun tidak punya anak, dipanggil oleh orang Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Tafaulan bahasanya itu ngikutin Nabi Zakaria yang punya anak Yahya. Anaknya Nabi Zakaria siapa? Yahya. Nah, orang Arab kalau ada yang namanya Yahya seringkali dipanggil Abu Zakaria gitu, walaupun tidak punya anak. Tafaulan ngikutin Nabi Zakaria yang punya anak Yahya. Kebetulan nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya Nabiullah Zakaria mohon minta anak yang baik, yang soleh. Didiagnosa istrinya, mohon maaf, akir dalam Quran itu. Akir itu tidak bisa memiliki anak, mandul bahasa kitanya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Beliau memohon terus, dikabulkan doa beliau, kemudian lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang di kemudian hari menjadi nabi, menjadi sayyid, pemimpinnya manusia. Nah, nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria. Jadi Bapak Ibu kalau sampai saat ini misalnya belum diberikan anugerah anak, keturunan, la tayas, jangan putus asa. Kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria. Pun Nabiullah Ibrahim, mohon maaf, sama Pak. Beliau istrinya sulit punya anak. Yang pertama Pak ya, namanya Sayyidah Sarah itu didiagnosa oleh dokter bahkan tidak mungkin punya anak, tetapi beliau berupaya memohon terus. Diabadikan doa beliau dalam Quran. Hafal doanya Pak? Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam dari Sayyidah Hajar. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq, yang Nabiullah Ismail ini jalurnya nanti Nabi Muhammad, Nabi Ishaq ini jalurnya Nabi Isa ini. Nah, itu dikabulkan, lahir orang-orang soleh. Maka kata para ulama, untuk mendapatkan keturunan yang soleh itu selain pendidikan, lingkungan, pergaulan yang perlu diperhatikan, juga keadaan orang tua itu sendiri. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Kalau anak kita pengen hafiz Quran, pengen faham Al-Quran, maka
orang tuanya meskipun tidak hafal Quran, minimal senang dengan Quran, rajin baca Quran, menghormati orang-orang yang hafal Quran. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah kalau tidak melalui anaknya, keturunannya. Ini yang pertama. An-Nawawi yang kedua, mohon maaf, Imam Nawawi yang pengarang ini itu usianya tidak panjang, Pak. Beliau hanya 45 tahun. Sampai akhir hayatnya tidak menikah, bujang begitu. Tapi karyanya melebihi umurnya. Kalau Bapak kan udah nggak punya karya, tidur mulu begitu, susah hidup, dengan tetangga berantem terus gitu. Nah, yang mengerikan kan udah susah hidup di dunia, hutang banyak, dengan tetangga nggak baik, di akhirat digebukin malaikat kan begitu. Itu yang mengkhawatirkan, Pak ya. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat. Ya Allah, selamatkan anak-anak saya. Jadi dalam hati itu ketika Bapak mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, dalam hati itu niatkan juga mendoakan anak-anak, keturunan, kerabat-kerabat, tetangga, masyarakat. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau termasuk ulama yang paling sering bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Beliau punya kitab namanya Al-Muhadzab. Disyarah, diurai, dijelaskan oleh Imam Nawawi pengarang kitab Arba'in ini. Berjudul Al-Majmu'. Pernah dengar Pak ya? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini tangan saya begini Pak, kira-kira begini. Kitabnya sebesar ini, Al-Majmu' ini, puluhan jilid. Nah, itu syarah daripada kitab Al-Muhadzab, pengarangnya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi namanya. Beliau ini sering bermimpi dengan Rasulullah. Nah, dalam satu kesempatan beliau bermimpi, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni kalimatin anju biha fil akhirah." Ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Syekh, wahai tuan guru," kira-kira begitu. Jadi bentuk penghormatan Rasulullah terhadap Abu Ishaq, seorang ulama besar pada masanya. Beliau sebut, "Ya Syekh, wahai tuan guru, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik." Kalau engkau ingin selamat di akhirat, doakan orang lain selamat. Tajidha fi nafsik, maka engkau akan menemukan keselamatan itu di dalam dirimu. Kira-kira kaidahnya begitu Pak. Kalau kita ingin selamat di akhirat, jangan pelit mendoakan orang lain selamat. Kalau kita ingin berkah hidup kita, jangan pelit mendoakan orang lain dengan keberkahan. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin sukses, kalau anak-anak kita ingin soleh, jangan pelit mendoakan orang lain dengan kebaikan, dengan kesolehan. Apalagi ada malaikat yang dikirim oleh Allah, itu yang setiap hari memantau kita Pak, mendoakan kita. Ketika kita mendoakan orang lain, disebut dengan malaikat muwakkal namanya. Itu dalam hadis sahih, "Ma min 'abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bimislin." Tidaklah seorang hamba berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan mereka, melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Jadi kalau kita mendoakan orang lain kesuksesan, walaka bimithlin, kata malaikat, engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Dan mohon maaf, doa malaikat itu tidak tertolak Pak. Tanda doa malaikat tidak tertolak ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang aminnya, kata Rasulullah, bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni kesalahan-kesalahan kecilnya mulai dari baligh sampai sekarang. Bapak baligh usia 15 tahun. Sekarang usia 70 tahun, dosa kecilnya diampuni kalau aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat. Ini mulianya malaikat, tanda bahwa doa malaikat itu diijabah, dikabul. Maka kalau di rumah, kalau bisa Pak ya, jangan punya anjing.
Kecuali kalau memang Bapak punya usaha yang itu rawan pencurian, boleh miara anjing. Anjing apa namanya? Anjing penjaga, itu boleh. Tapi kalau sekedar punya begitu, itu bahaya itu. Itu yang membuat malaikat tidak mau masuk. Termasuk gambar-gambar yang aneh itu, ya kalau bisa dihindari lah. Itu yang menjadikan malaikat tidak betah di rumah. Kalau malaikat tidak betah di rumah, kita malas ibadah tuh. Rahmat Allah berkurang di situ. Malaikat gak mau masuk kalau ada anjing di dalam. Kecuali malaikat yang satu, Pak ya. Malaikat maut. Kalau itu gak peduli dia. Mau ada anjing, mau ada apa, kalau udah waktunya masuk dia. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah malaikatur rahmah, malaikat penyebar rahmat. Nah, kalau Bapak nih mohon maaf merasa ibadah kok males, jangan-jangan ada sesuatu di rumahnya. Rahmat Allah berkurang. Kalau rahmat Allah berkurang, laknat yang ada di dalam. Jadi kembali, ini kemana-mana dulu nggak apa-apa. Karena pikiran saya ini tadi bingung, Pak. Ini mau ngomong apa gitu saya itu. Kitab nggak bawa. Kata Ustadz Andri, udah kajian hadis aja udah. Ya gitu. Ya sudah. Nah, kemudian An-Nawawi yang kedua yang terkenal di dunia Islam, di dunia para ulama itu Al-Imam atau Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten tetapi dimakamkan di Ma'la. Sampai sekarang makamnya tidak dipindahkan karena pernah mau dipindahkan jasadnya masih utuh, Pak. Itu Imam Nawawi Al-Bantani. Termasuk Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Ketika dibuka, jadi di Arab tuh kalau udah 1 tahun, Pak ya, udah 1 tahun itu dibongkar untuk diganti dengan yang baru. Tetapi kalau masih utuh nggak diganti, dibiarkan saja begitu. Nah, makam Imam Nawawi, makam Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki udah beberapa tahun masih utuh itu, Pak. Dibiarin sampai sekarang. Boleh jadi itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karya Imam Nawawi ini pembukaan dulu ya. Sangat banyak. Dan hampir semua karya beliau itu dikaji di pesantren-pesantren, Pak. Nggak ada yang nggak kenal karya beliau. Ini mungkin tanda ilmunya manfaat, Pak ya. Arba'in Nawawi terkenal ya. Riyadus Shalihin karya beliau juga. Pernah dengar, Pak ya? Riyadus Shalihin. Jadi begini, Pak, kitab hadis itu modelnya macam-macam. Ada yang disebut dengan juzu. Ini saya belajar hadis kepada Kiai Ali Mustafa Yakub. Saya sampaikan sedikit. Jadi bentuk atau model penghimpunan hadis itu macam-macam. Ada yang bentuknya juzu namanya. Juzu itu bagian-bagian. Seperti Riyadus Shalihin, khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan apalagi etika, itu Riyadus Shalihin. Tapi kalau Arba'in Nawawi itu hadis-hadisnya terkait dengan qawaiduddin, qawaid usuluddin. Jadi pondasi-pondasi agama. Nanti Bapak kenal lagi Sahih Al-Bukhari. Pernah dengar, Pak ya? Nah, kalau Sahih Al-Bukhari disebut dengan Al-Jami. Bukan Al-Jima, bukan. Al-Jami itu himpunan hadis-hadis sahih. Kalau Imam At-Tirmidzi tidak semuanya sahih. Nah, kalau Imam Al-Bukhari semuanya sahih, meskipun yang mu'allaq. Nah, kenapa disebut Al-Jami? Karena menghimpun berbagai sendi-sendi ajaran Islam, mulai dari akidah, syariat, biografi para sahabat, tentang kisah-kisah masa lalu, kemudian al-ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Ada 8 pondasi pembahasan dalam kitab Al-Jami. Ada lagi mungkin Bapak pernah dengar yang namanya Al-Musnad. Pernah dengar, Pak ya? Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa disebut musnad? Karena beliau menulis hadis-hadis itu sesuai dengan urutan nama sahabat. Dan biasanya dimulai dari
sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar nih, Bapak kalau mau nyari hadis-hadis Abu Bakar, tinggal klik. Kalau sekarang ada maktabah syamilah Pak ya, tinggal klik semuanya keluar. Begitu. Itu ada di dalam kitab Musnad. Saya pengen nyari hadis-hadisnya Abu Hurairah semuanya, klik, ada di kitabnya Imam Ahmad bin Hambal, keluar semua. Itu Al-Musnad, jadi ditulis sesuai dengan nama sahabat. Misalnya Abu Hurairah, apalagi Salman Al-Farisi, saya pengen tahu hadis-hadisnya Salman, tinggal klik Salman Al-Farisi, Musnad Ahmad bin Hambal, keluar semua. Itu disebut dengan Musnad, ditulis sesuai dengan nama sahabat. Ada lagi apa Pak? As-Sunan. Pernah dengar Sunan? Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, apalagi Pak? Sunan Ibnu Majah. Kenapa disebut Sunan? Karena hadis-hadisnya berkaitan dengan hukum Islam. Salat, thaharah, khitan, berwudu, itu berkaitan dengan fikih, kira-kira begitu. Kenapa disebut dengan Sunan? Dan seterusnya banyak. Nah, adapun Arba'in Nawawi ini disebut dengan kitab juzu. Bapak kalau mau tidur enggak apa-apa. Ini melongo ini memperhatikan, nggak paham atau gimana, meresapi gitu. Terpesona ya? Tersepona apa terpesona? Saya itu bingung, ini orang melongo ini paham apa gimana? Ya Allah, memang setan tuh mohon maaf ya, nggak suka orang melakukan kebaikan. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Jadi setan tuh mengalir di aliran darah manusia. Dalam hadis begitu, mengalir ke pantat, nggak betah duduk, baru ngaji 2 menit pengennya jalan. Mengalir ke kaki, nggak betah garuk-garuk pengen jalan. Mengalir ke tangan, ngopepang lah, mencek urang sunan namun ngopepang teh nggak bisa diem. Mengalir ke mata, ngantuk, baru 2 menit ngantuk. Itu jangan-jangan setan. Mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan, pura-pura biasa. Pengalaman Pak ya. Di antara keutamaan ahli ilmu ditakuti setan dan bisa mendeteksi ini bisikan setan atau bukan. Makanya setan tuh paling takut menggoda orang yang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Jadi setan itu punya 4 bisikan Pak. Ini Bapak biar jadi pakar persetanan. Jadi di dalam Quran setan itu punya 4 bisikan. Namanya yang pertama nazgun. Apa dek? Nazgun. Apa Bu? Bukan nasi goreng, nazgun. Ghain. Nah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Gitu ya. Pernah dengar Pak ya? Ayatnya. Nazghun fasta'id billah. Kata para ulama, bisikan setan yang disebut dengan nazgun ini sangat lembut, halus, tetapi ada jarak antara yang diganggu dengan yang mengganggu tuh Pak. Antara fa'il dengan maf'ul, antara subjek dengan objek tuh. Jadi setan nggak berani mendekati orang yang punya ketakwaan yang tinggi, ketakutan yang tinggi kepada Allah. Itu disebut dengan nazgun. Contohnya kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar tuh mohon maaf ditakuti oleh setan dari kalangan jin, ditakuti oleh setan dari kalangan manusia. Sayyidina Umar itu sampai Nabi mengatakan, ya ibnal Khattab, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, kata Rasulullah, tidaklah engkau menempuh satu jalan, tidaklah setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu, melainkan menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Itu setan. Sayyidina Umar ya, beliau lewat sini, setan nggak berani. Beliau lewat sana, setan nggak berani melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Satu jawabannya, karena Sayyidina Umar punya khosyah yang tinggi kepada Allah.
punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi yang pertama apa, Bu? Nazgun. Yang kedua disebut dengan hamzun. Pernah dengar Pak ya? Ayatnya apa Pak? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Itu ayatnya. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hamazatis syayatin, kata para ulama, bisikan yang disebut dengan hamzun ini sangat halus, sangat lembut, tetapi ada perencanaan itu Pak. Jadi setan tuh punya silabus, punya kurikulum, punya mukoror kalau bahasa orang UIN. Pak Ustadz nih digoda dengan uang nggak mempan, tapi kalau dengan harim insya Allah mempan. Pak Haji nih kalau digoda dengan jabatan nggak mempan, tapi dengan janda mempan. Jadi setan tuh punya apa namanya, taktik dia. Itu bisikan yang disebut dengan hamzun. Maka disunnahkan Pak sebelum sholat gitu, atau di dalam doa-doa kita berdoa dengan ayat yang tadi itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini juga salah satu bentuk kelihayan setan. Yang ketiga, singkat saja, disebut dengan masun. Apa Bu? Ayat Al-Qur'annya idza massahumus syaitanu tadzakkaru, itu ya. Ini lebih halus lagi kata para ulama. Bisikannya sangat halus, bahkan tidak terasa sama sekali. Contoh, Bapak mau ke kantor, nggak ada niat sama sekali untuk maksiat, untuk korupsi misalnya, nggak ada niat sama sekali dari rumah, nggak ada motivasi. Datang ke kantor ada berangkas kebuka misalnya. Di situ mulai digoda, dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan mas namanya. Satu obatnya tadzakkaru, segera sadar, segera menyadari bahwa kalau dia melakukan korupsi atau apa misalnya, itu membuat hubungan dia dengan Allah akan renggang. Allah murka terhadapnya. Jadi menanamkan rasa takut pada saat itu, tadzakkaru. Yang terakhir disebut dengan waswasah. Apa Bu? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan setan yang keempat disebut dengan waswasah. Kata para ulama, 3 sifat sebelumnya, bisikan sebelumnya terhimpun dalam satu bisikan ini yang disebut dengan waswasah. Bahkan tidak hanya menggoda, mengganggu, dia menghambat itu. Ada orang wudu, Pak, mohon maaf, wudu sampai setengah jam bajunya basah. Jangan-jangan dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan waswasah. Jangan-jangan belum sempurna wudu lagi, belum sempurna wudu lagi, was-was itu Pak. Nah ahli ilmu nggak begitu. Ahli ilmu itu melakukan sesuatu dengan ilmunya, karena was-was itu dari setan. Jadi ini bisikan-bisikan setan yang ada di dalam Quran. Bagi ahli ilmu, bisikan-bisikan tersebut bisa dideteksi. Maka ada pertanyaan, ayyul aswa abidun jahil au alimun fasik gitu. Mana yang paling buruk, seorang ahli ibadah yang jahil atau seorang ahli ilmu yang fasik, yang hobinya melakukan dosa besar. Dosa itu ada tingkatannya, mohon maaf ya. Yang pertama disebut dengan maksiat. Maksiat itu ikut-ikutan, itu maksiat namanya. Nah, kalau sudah melakukan disebut dengan mujrim namanya, atau murtakib, kriminal. Kalau berkali-kali melakukannya disebut dengan fasik namanya, dosa besar dia. Nah, 3 tingkatan ini masih bisa dapat hidayah.
Nah, kalau sudah paling tinggi disebut dengan ahlus syarr. Makanya ada doa min ahli syarri wadzair itu ya. Nah, kalau sudah ahlus syarr, hatinya sudah tertutup dia. Sulit menerima hidayah. Yang pertama maksiat, kedua jarimah namanya, ketiga fasik, keempat ahlus syarr. Ada lagi istilah lain, mohon maaf Pak. Ada khoti'ah namanya dalam Quran. Khoti'ah itu dosa tapi nggak begitu besar, kecil dia. Nah, seperti dalam hadis misalnya begini. Al-busaq fil masjid khoti'ah. Al-buzak dalam riwayat yang lain fil masjid khoti'ah. Wa kaffaratuha dafnuha gitu ya. Meludah di masjid itu khoti'ah, dosa. Dan cara menghilangkannya bagaimana? Adalah dengan membersihkannya. Jadi Nabi menilai orang yang mengotori masjid itu dengan khoti'ah. Khoti'ah itu kesalahan kecil, nggak besar seperti membunuh kira-kira. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Dengan membersihkan. Bapak ngerokok di masjid misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, bapak di belakang saya. Yang penting setelah itu dibersihkan. Ngopi misalnya, setelah itu dibersihin, nggak apa-apa. Itu cara menghilangkan khoti'ahnya. Ada lagi istilah dalam Quran itu sayyi'ah. Pernah dengar Pak ya? Dulu ada sahabat ceritanya terpincut dengan seorang wanita, cantik betul. Apa bahasa kitanya? Hah? Ya cantik betul lah. Kalau bahasa Mas Jack itu bahenol kira-kira begitu. Bohai. Padahal saat itu sahabat ini mau ke masjid. Nah, dalam hadis itu diceritakan tergoda dengan perempuan itu, tetapi tidak sampai zina Pak. Tergoda lah kira-kira begitu ya, menciumi. Setelah itu menyesal dia. Datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, celaka saya, celaka. Tenang kata Rasulullah. Celaka apa? Saya tergoda dengan seorang perempuan sampai saya menciumi dia. Udah itu aja kata Rasulullah, nggak sampai zina kan? Kalau begitu tawaddo kata Rasulullah. Kalau begitu engkau wudu, summa sholli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setelah beliau ngomong begitu, turun ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Maksudnya sholat 2 rakaat, wudu sempurna bisa menghilangkan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Berarti itu dosa tidak seperti zina. Ya dia agak besar kira-kira begitu. Ini saya bukan ngajarin Bapak dosa Pak ya. Tingkatan dosa begitu. Nah, meskipun Bapak melakukan dosa besar jangan putus asa. Karena ada orang dalam hadis sahih membunuh 99 orang itu diampuni kesalahannya Pak. Itu kan udah parah Pak. Membunuh 1 orang saja faka'an nama qatalan nasa jami'a, seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Ini 99 orang. Di akhir hayat dia mulai sadar gitu. Kayaknya akhir hayat saya udah mulai dekat. Coba saya tanya, kira-kira bisa nggak saya tobat? Apakah di sini ada seorang alim yang bisa saya tanya tentang masalah saya ini? Dia bertanya ke orang-orang sekitar. Oh iya ada di sana. Mohon maaf, bisakah saya tobat? Saya ini sudah membunuh 99 orang. Nggak bisa kata si alim ini, kata orang ini. Jangankan 99, 1 orang saja nggak bisa. Namanya panas Pak ya orang itu ya. Ini kurang ajarin jawabannya bisa begini. Nah, dia ambil lagi pedang, dia bunuh seorang alim ini. Genap 100 orang dia bunuh. Nah, tapi belum berhenti. Dia penasaran, adakah orang alim yang bisa menjawab persoalan saya ini? Oh ada di sana. Dia orang alim, bijak, merangkul setiap orang. Kemudian ditanya, wahai alim, saya ini sudah membunuh 100 orang, bisakah saya tobat? Beda jawabannya sama yang tadi tuh. Kalau yang tadi kan nggak ada. Kalau ini
Apa yang menghalangi kamu untuk tidak bertaubat? Berarti bisa Kiai? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya engkau harus pindah dari qaryah khabithah kepada qaryah thayyibah gitu. Dalam hadis begitu. Engkau harus pindah dari kampung yang buruk kepada kampung yang baik. Jadi kampung itu ada yang buruk juga, Bu. Nah, di situ banyak orang judi, banyak orang mabuk, banyak orang teler dan lain sebagainya. Disuruh pindah kepada qaryah thayyibah. Ya sudah, bismillah dia niat tobat, di tengah jalan meninggal dunia. Ada 2 malaikat berantem seketika, Bu. Gara-gara matinya ahli maksiat ini. Ini akan saya bawa ke surga karena dia udah niat tobat. Enggak, dia belum sampai ke qaryah thayyibah, kampung yang baik. Ini bagian saya, masuk ke dalam neraka. Terus debat, bingung. Akhirnya turun 1 malaikat memberikan penengah, wasit. Gini aja deh, kata malaikat yang satu, hitung kalau badan ahli maksiat ini lebih condong kepada qaryah khabithah, bagian kamu malaikat neraka. Tapi kalau badan ahli maksiat ini lebih condong kepada qaryah thayyibah, kampung yang baik, bagian kamu malaikat surga. Dihitung cuma 1 jengkal. Cuma 1 jengkal lebih condong kepada qaryah thayyibah, kampung yang baik. Ya udah, bagian kamu malaikat surga. Padahal belum sampai, Pak. Itu pentingnya niat juga itu. Ini nanti pembahasan pertama dalam Arba'in Nawawi ini, pembahasan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi sekarang muqaddimah dulu, Pak ya. Jadi idza waqa'a minka dzanbun, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhira dzanbin quddira 'alaika. Kalau engkau terjatuh pada satu maksiat, pada satu dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa, kata beliau. Karena boleh jadi itu menjadi dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Jadi terus aja istiqomah, Pak. Ada orang ngomong begini, ngapain saya tobat sekarang? Besok maksiat lagi. Nah, itu keliru, Pak. Seolah-olah benar tapi keliru. Itu sama seperti buat apa saya makan sekarang, toh nanti lapar lagi, begitu. Sama nggak kira-kira, Bu? Ada orang ngomong begini, ngapain saya tobat sekarang, ntar aja kalau udah tua. Itu kan seolah-olah bener, Pak. Sama aja seperti orang, buat apa saya makan sekarang, toh nanti lapar lagi. Sama nggak? Kalau lapar ya makan, kalau melakukan kesalahan ya tobat. Kullu bani Adam khata'. Kita ini tidak terlepas dari kesalahan. Yang penting mohon maaf, kesalahan itu tidak dilakukan dengan sengaja atau diniatkan. Kedua, karena faktor terpaksa atau dipaksa. Ketiga, karena faktor jahalah. Boleh nggak makan daging babi, Pak? Boleh kalau nggak ada makanan lagi. Kita keluar dari Islam misalnya, tapi dipaksa. Kita ngucapin, saya ingkar kepada Rasulullah. Boleh, Pak? Boleh apa enggak, Pak? Boleh kalau faktornya terpaksa atau dipaksa. Seperti yang terjadi kepada siapa itu? Ammar bin Yasir. Ayo, kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kamu ingkar enggak kepada Rasulullah? Ingkar enggak kepada Rasulullah? Orang kafir itu hanya ingin mendengar Ammar mengeluarkan kata-kata itu. Iya, saya ingkar kepada Rasulullah, tetapi hatinya tidak ingkar, dipaksa. Kemudian turun ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau dipaksa nggak apa-apa. Terpaksa makan daging babi, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Yang ketiga, karena faktor jahalah, tidak tahu. Saya udah makan barang haram. Awalnya nggak tahu, nggak apa-apa, nggak tahu. Udah kemakan lagi, enak lagi misalnya. Nah itu kalau udah masuk ke dalam perut nggak tahu, udah nggak apa-apa.
Anggap aja itu dari surga begitu. Jadi boleh melakukan dosa sebenarnya, asal syaratnya 3, tidak diniatkan atau tidak diniatkan atau sengaja. Melakukan dosa disengaja itu seperti orang melumuri baju dengan oli itu. Itu kira-kira membersihkannya gampang apa sulit, Pak? Ya butuh ekstra, Pak ya. Tapi kalau Bapak kena kotoran, sekedar kecipratan begitu, itu mudah apa sulit, Pak, dihapuskannya, dibersihkannya? Insya Allah mudah itu. Bapak lewat jalan, habis hujan tiba-tiba mobil lewat, kecipratan gitu. Dari rumah nggak meniati bajunya untuk dikotori kan, Pak ya? Nggak meniatkan bajunya untuk dikotori. Itu akan dengan mudah baju itu dibersihkan. Tetapi kalau dari rumah sudah meniatkan bajunya dilumuri oli, walaupun sama-sama harus dibersihkan, yang kedua ini akan sangat sulit dibersihkan karena disengaja. Yang kedua karena faktor terpaksa atau dipaksa. Terpaksa makan daging babi, dipaksa keluar dari Islam. Yang penting hatinya tidak keluar dari Islam. Yang ketiga karena faktor jahalah. Kenapa, Pak Haji? Faktor tidak tahu. Faktor tidak tahu. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada azan. Kenapa kita harus belajar hadis, Pak? Karena Al-Quran yang memerintahkan. Karena Al-Quran yang memerintahkan. Nanti saya bahas, ada orang yang nggak mau mengamalkan, menerima hadis, disebut dengan ingkarus sunnah. Nah, ini pernah kejadian pada masa sahabat. Wahai sahabat, ajarkan kepada saya Al-Quran saja. Namanya orang baru belajar ya. Kemudian dia jawab, maksudnya dia itu nggak mau belajar hadis gitu. Ajarkan kepada saya Al-Quran saja. Kemudian sahabat ini menjawab, tahukah anda, tahukah kamu, kalau kita hanya belajar Al-Quran saja, apakah anda tahu di Quran itu sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Itu tidak diterangkan di dalam Quran rakaat-rakaat itu kalau kita tidak belajar hadis. Termasuk tawaf 7 kali itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Maka kita wajib mempelajari hadis. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyamakan sunnah hadis dengan Al-Quran. Jadi dalam sumber hukum Islamnya Imam Syafi'i, Al-Quran was sunnah kemudian ijma' qiyas gitu. Bukan Quran, sunnah, ijma' qiyas, tapi beliau Quran dan sunnah gitu. Itu tanda bahwa sunnah atau hadis itu menempati posisi yang penting. Bahkan beberapa keterangan-keterangan Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan belajar hadis. Dan alhamdulillah S1, S2 saya itu berkaitan dengan kajian hadis dan ilmu hadis. Mudah-mudahan ada yang diambil, ada manfaatnya. Nggak tahu Bapak bingung apa enggak apa yang saya sampaikan. Kalau bingung, alhamdulillah berarti mikir. Kita lanjutkan bulan depan. Kita mulai dari bab pertama, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan, husnul khotimah. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.